Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustika Ramadhania dari kelas IS 0601 dengan NIM 1204230106. Halo semua, namaku Anita Veronica Ciptajati dengan NIM 1204230007. Dan saya Devina Putri Arianti dengan NIM 1204230003. Saya dan kelompok saya akan memberikan beberapa tutorial mengenai rumus Excel. If merupakan fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Pada data mahasiswa ini, kita akan mencoba mengelompokkan nilai dengan predikat yang sudah tersedia, yaitu jika nilai antara 90 sampai 100 akan mendapat predikat A, jika nilai antara 80 sampai 89 akan mendapat predikat B, dan jika nilai 70 sampai 79 akan mendapat predikat C. Kita akan mencoba menjalankan rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan if, lalu blok nilai, setelah itu nilai lebih dari sama dengan 90, lalu titik koma, lalu titik koma lagi, lalu if, kita klik lagi blok nilai, lalu lebih dari sama dengan 80, lalu titik koma, ketik B, lalu titik koma, jika sudah, lalu klik enter. Nah, ini predikat nilai sudah berhasil. Jika sudah akan tampil seperti ini. Merupakan fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Di sini kita akan mencari untuk total nilai mahasiswa laki-laki dan total nilai pada mahasiswa perempuan. Kita akan menjalankan rumusnya yaitu sama dengan SUMIF, lalu kita blok pada kolom jenis kelamin, setelah itu titik koma, lalu kita akan memberikan kriteria untuk jenis kelamin laki-laki, setelah itu titik koma, kita blok pada kolom nilai. Jika sudah, klik enter. Di sini kita bisa lihat untuk total nilai mahasiswa laki-laki yaitu 441. Untuk mencari total nilai mahasiswa perempuan, kita menggunakan cara yang sama, yaitu sama dengan SUMIF, lalu kita blok pada kolom jenis kelamin. Jika sudah, kita klik titik koma, lalu memberikan kriteria untuk jenis kelamin perempuan. Lalu titik koma, lalu blok pada kolom nilai. Jika sudah, klik enter. Jadi untuk total mahasiswa perempuan yaitu nilainya 701. Fungsi COUNTIF sendiri digunakan untuk menghitung banyaknya data pada kriteria tertentu. Dari data yang sudah tersedia, kita akan mencoba untuk mencari total mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki. Rumusnya yaitu sama dengan COUNTIF
lalu kita blok jenis kelamin, selanjutnya yaitu titik koma, lalu kita kasih kriteria. Jika sudah, lalu klik enter. Di sini kita bisa lihat untuk total mahasiswa perempuan pada data ini ada 8. Untuk mahasiswa laki-laki kita menggunakan rumus yang sama. Jika sudah, lalu klik enter. Di sini kita bisa lihat untuk total mahasiswa laki-laki ada 5. Selanjutnya yaitu fungsi average. Fungsi average digunakan untuk mencari rata-rata. Pada data yang sudah tersedia, kita akan mencoba untuk menghitung rata-rata dari nilai mahasiswa. Kita akan menjalankan rumusnya, yaitu sama dengan average. Lalu kita blok pada kolom nilai. Jika sudah, lalu klik enter. Di sini sudah muncul nilai rata-ratanya. Jika ingin mendapatkan rata-rata nilai bulat, bisa menggunakan tools untuk mengurangi desimal di sini. Jadi rata-ratanya yaitu selanjutnya yaitu fungsi count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Di sini kita akan menghitung berapa banyak mahasiswa yang terdapat pada data ini. Lalu kita akan menjalankan rumusnya yaitu sama dengan count. Lalu kita blok kolom bebas mau name, nama, jenis kelamin, atau nilai. Sini saya akan memblok di kolom name. Jika sudah, lalu klik enter. Nah, jadi pada tabel ini terdapat 13 mahasiswa. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh dan penjelasan mengenai penggunaan rumus algoritma pada Microsoft Excel. Pertama yang dilakukan yaitu membuat beberapa tabel yang berisi data yang akan diolah. Di sini, kami menggunakan data penumpang kereta. Untuk tabel pertama, berisi kode tiket, nama penumpang, tujuan, harga, kelas, pajak, dan harga jual. Lalu tabel kedua berisi data total pembelian tiket kereta, tabel ketiga berisi data tujuan kereta, dan tabel keempat berisi data kelas tiket kereta. Pertama yang kami bahas yaitu data kode tiket pada tabel pertama. Data ini berisi gabungan antara huruf dan angka. Untuk 3 huruf pertama merupakan kode tujuan kereta yang tertera pada tabel ketiga, dan huruf keempat merupakan kode kelas kereta yang tertera pada tabel keempat. Kemudian, nama penumpang merupakan pemilik dari masing-masing kode tiket tersebut. Rumus Excel algoritma pertama yang kami gunakan yaitu left yang diterapkan pada data tujuan di tabel pertama. Penggunaannya yaitu kita harus menarik atau menggunakan 3 huruf pertama pada kode tiket. Kemudian penulisan rumusnya yaitu sama dengan left kurung buka B2 titik koma 3 kurung tutup. B2 menunjukkan argumen yang berada di kolom B2 dan 3 menunjukkan nomor karakter yang diambil dari kode tiket atau 3 karakter pertama dari kode tiket.
Rumus selanjutnya yaitu VLOOKUP yang dikolaborasikan dengan rumus left. VLOOKUP ini berfungsi untuk mencari data atau nilai dari suatu tabel. Penulisannya setelah digabung dengan rumus left yaitu sebagai berikut. $M, $3 sama dengan $O, $6 menunjukkan area tabel yang diambil datanya yaitu berada pada kolom M3 hingga O6 yang terdapat pada tabel tujuan kereta. Sedangkan angka 2 menunjukkan bahwa data yang diambil yaitu kolom kedua pada tabel tujuan kereta. Untuk tanda $sign digunakan untuk mengunci area sel yang telah dipilih agar tidak terjadi perubahan saat di copy paste. Kemudian, untuk data harga pada tabel pertama menggunakan rumus yang sama dengan data tujuan. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Yang berbeda hanyalah angka 2 sebelum kata false diubah menjadi 3 karena data yang diambil berada pada kolom ketiga pada tabel tujuan kereta. Selanjutnya, untuk data kelas pada tabel pertama, kami menggunakan rumus MIT. MIT berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter yang berada di tengah. Penulisan rumusnya yaitu sama dengan MIT kurung buka B2 titik koma 4 titik koma 1 kurung tutup. B2 menunjukkan argumen yang berada di kolom B2. Angka 4 menunjukkan karakter yang diambil yaitu karakter keempat pada kode tiket, dan angka 1 menunjukkan jumlah karakter yang diambil. Kemudian, rumus MIT dikolaborasikan dengan rumus VLOOKUP. Rumusnya menjadi sebagai berikut. $M, $10 sama dengan $O, $12 menunjukkan area tabel yang diambil datanya yaitu berada pada kolom M10 hingga O12 yang terdapat pada tabel kelas. Sedangkan angka 2 menunjukkan bahwa data yang diambil yaitu kolom kedua pada tabel kelas. Oke, selanjutnya kita akan mencari pajak dalam bentuk rupiahnya ya teman-teman. Di sini rumusnya sangat mirip dengan rumus kelas. Kita menggunakan VLOOKUP, kemudian MIT untuk mengambil bagian tengahnya. Lalu lookup value-nya kita di B2 ya teman-teman, yaitu kolom kode tiket ini. Lalu 4 itu adalah star number yang akan kita ambil. Jadi kita akan mengambil karakter keempat, yaitu seperti Y, X, Z, dan seterusnya. Lalu 1 ini adalah banyaknya karakter yang ingin kita ambil. Nah, di sini kita hanya ingin mengambil satu karakter, yaitu Y, X, Z, dan seterusnya. Jika teman-teman ingin mengambil 2 karakter, maka teman-teman bisa menuliskan 2. Jadi kita jika mengambil 2 karakter, kita akan mengambil Y dan tanda strip ini ya teman-teman. Lalu di tabel array-nya kita menuliskan yaitu M10 sampai dengan O12, yaitu dari tabel kelas ini teman-teman. Kita mengambil kodenya ini dari tabel M10. Lalu kita menggunakan $sign yaitu untuk mengunci area sel ya teman-teman. Kemudian 3 ini adalah kolom index number-nya yang berisikan persentase pajak yang kita butuhkan untuk mengisi pajak rupiah itu. Lalu exact match-nya kita pilih false ya teman-teman. Dan karena kita mencari pajaknya dalam bentuk rupiah, maka kita perlu mengalihkan pajaknya dengan total cost yang dikeluarkan. Jadi, kalikanlah pajaknya dengan harga pada kolom ini. Harga ini adalah total cost yang setiap penumpang keluarkan ya teman-teman. Dan inilah jadinya hasil pajak yang dikeluarkan oleh para penumpang. Kemudian, untuk harga jual yang dikeluarkan oleh setiap penumpang yaitu dengan menambahkan harga tiket dengan harga pajak, yaitu menjadi di kolom E2 ditambah dengan
kolom gate 2. Dan berikut inilah harga-harga yang dikeluarkan oleh para penumpang. Dan yang terakhir itu adalah total pembelian. Di sini kita juga mencari jumlah pembelian untuk setiap kelasnya, yaitu setiap kelas VIP, bisnis, dan ekonomi. Di sini kita menggunakan rumus sum if, karena rumus sum if ini akan menjumlahkan kalau ada kriteria yang terpenuhi. Lalu F2 sampai dengan F11 adalah range dari kolom kelas sebelumnya, yaitu yang ini, ya teman-teman. Kita mengambil dari F2 sampai dengan F11, dan kita menggunakan $sign untuk mengunci areanya. Kemudian, untuk kriterianya kita menggunakan N10. Itu adalah kita mengambil pada tabel kelas ini ya teman-teman. Kita mengambil pada tabel kelas ini yaitu N10. Karena kita ingin menentukan setiap kelasnya. Jadi kita tahu harga total setiap kelasnya itu berapa, jadi kita menggunakan tabel kelas ini. Dan kita tidak menggunakan $sign ya teman-teman, karena untuk mengopi ke bagian bawahnya ini. Lalu terakhir itu kita menggunakan sum range-nya itu H2 sampai dengan H11, yaitu dari harga jual ini ya teman-teman. Dan kita menggunakan $sign untuk mengunci areanya. Dan inilah hasil total harga jual setiap kelasnya ya teman-teman.